Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini di bulan Syawal, masih bulan Syawal. Ini sekarang tanggal 20. Kalau yang lebarannya Sabtu, kalau yang lebarannya Jumat, ini tanggal 21. Jadi masih ada kesempatan dan waktu untuk menunaikan puasa sunnah Syawal. Seenggaknya bulan Syawal ini ada puasanya begitu. Walaupun gak bisa 6 hari, ya minimal 5 hari. Gak bisa ya 4 hari, gak bisa ya 3 hari gitu. Jadi jangan sampai Syawal lewat gak ada puasanya begitu. Jadi menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita lanjut nih, kajian kita lanjut sampai pada kitab Matan Ghayah wa Taqrib, Faslun wal mashu 'alal khuffaini. Pembahasan tentang mengusap khuf. Khuf itu bahasa Indonesia yang sederhana sepatu. Jadi kita nggak balik ke awal nih, jadi kita terusin. Soalnya kalau balik nggak beres-beres, terbalik libur lagi lebaran, becek mulu, babnya air mulu, nggak maju-maju. Jadi kita baca sekarang fasal mengusap, tentang mengusap sepatu. Jadi ketentuan fikih Islam tentang bolehnya kita mengusap sepatu sebagai ganti kaki dalam berwudu. Jadi sepatu yang bagaimana yang boleh diusap, lalu syaratnya apa aja, insya Allah nih kita pelajari. Dan ini dibutuhkan nih kalau kita lagi dalam perjalanan misalnya, yang kalau buka sepatu ribet, pakai sepatunya lama kan gitu. Bukanya ribet, makainya lama begitu, maka sholat aja pakai sepatu. Jadi wudunya ngusapnya di atas sepatu. Cuman ada syarat dan ketentuan yang harus ditunaikan. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu taala, wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun, dan mengusap al-khuf. Jadi khuf ini memang sebahagian ulama membedakan khuf dengan sepatu. Jadi kalau sepatu itu setiap alas kaki dengan makna yang sebenarnya alas kaki itu sepatu. Tapi kalau khuf itu diberikan definisi yang lebih khusus. Ada ulama mengatakan khuf itu as-satirul ka'baini min jildin wa nahwi. Katanya khuf itu adalah alas kaki lil ka'baini, yang bentuknya itu menutupi mata kaki. Jadi kalau sepatu pantofel yang biasa orang pakai kerja, sepatu futsal, sepatu apa bahasanya itu kalau anak sekarang, sneakers gitu. Itu tidak dikatakan sebagai khuf. Jadi khuf itu bentuknya harus menutupi mata kaki. Jadi kalau tidak menutupi mata kaki itu bukan khuf. Karena bukan khuf, maka tidak boleh diusap.
Jadi kalau wudu dia harus buka itu sepatunya. Jadi yang namanya khuf itu asatirul ka'baini min jildin. Nah, sebahagian ulama mengatakan khuf itu terbuat dari kulit. Jadi kalau bukan kulit tidak dikatakan khuf gitu. Alasannya sih sederhana. Karena dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat khufnya itu kulit semua begitu. Padahal dulu orang udah bisa bikin alas kaki yang bukan dari khuf, bukan dari kulit. Jadi cuman kalau dari kulit itu ya kita namanya khuf. Selain kulit ya kita nggak bilang khuf. Jadi yang yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan sahabat khuf itu dari kulit gitu. Nah kemudian kata Imam Asy-Syafi'i yang namanya khuf itu tidak mesti terbuat dari kulit. Khuf itu terbuat dari bahan apa aja, yang penting bisa berfungsi sama seperti kulit. Contohnya apa? Ya contoh fungsi kulit itu kan tidak tembus air. Makanya khuf itu harus yang tahan air. Ya kan, karena khuf ini kan menggantikan posisi kaki. Kaki kan dibasuh tuh disiram. Berarti kalau emang mau pakai khuf, maka jangan sampai khufnya yang bisa kerendam air. Jadi percuma kan begitu. Sepatu ini menggantikan basuhan kaki. Maka basuhan itu pakai air. Kalau sepatunya bisa tembus air, ya sekalian buka aja kalau kayak gitu maksudnya. Kemudian juga kulit itu adalah bahan yang cukup kuat untuk dipakai berjalan. Maka kata mazhab Imam Syafi'i, nggak apa-apa bukan dari kulit, yang penting bahannya kuat. Jadi dipakai jalan jauh nggak rusak gitu. Karena ada sebahagian bahan sepatu yang dipakai berjalan tuh ya paling seminggu udah rusak kan begitu. Padahal dipakai pulang kerja doang kan ya. Nempel knalpot motor udah ngeleleh kan gitu. Meleleh kebuka akhirnya. Nah, jadi maksudnya itu kulit itu bahannya kuat dan tahan air. Wal masu 'alal khuffaini jaizun, mengusap dua khuf itu maksudnya kanan kiri. Jaizun itu hukumnya boleh. Jadi hukumnya boleh itu maksudnya memang mutlak boleh. Tidak harus dalam keadaan darurat, enggak. Bahkan orang lagi di rumah enggak musafir kemana-mana, kalau dia pakai khuf boleh itu dia usap. Jadi mengusap khuf ini kebolehannya bukan karena darurat, tapi karena memang dibolehkan dalam syariat. Artinya tidak dalam keadaan darurat, lagi di rumah nggak lagi musafir, kalau malas buka sepatu dia usap juga boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman bolehnya ini bisalasati syurut, bisalasati syara'ita, dengan 3 syarat. Sebenarnya syaratnya nih ada lebih dari 3. Cuman 3 ini yang disebutkan 3, tapi nanti kita tambahin. Yang pertama syarat mengusap khuf adalah ayyabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharati. Yang pertama ayyabtadi'a, dia memulai lubsahuma, memakai kedua khuf tersebut ba'da kamalit taharati, setelah sempurnanya taharah. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kita mau nanti wudunya itu kagak usah buka sepatu, jadi muka, tangan, pala, asal sampai kaki sepatunya nggak usah dibuka, cukup diusap. Syaratnya sebelum pakai sepatu pagi-paginya tuh sudah dalam keadaan wudu sempurna. Jadi katakanlah ada orang mau musafir, mau jalan atau mau pergi kantor. Ini nanti di kantor nih kerjaannya begini repot nih kalau buka sepatu, nanti lagi di lapangan terus nih, atau lagi safar repot nih buka sepatu. Jadi gimana ya biar sepatu nggak dibuka tapi tetap bisa sholat, bisa wudu? Usap aja sepatunya, boleh sebagai pengganti kaki. Syaratnya apa? Awal kali pertama pakai harus dalam keadaan wudu suci. Gitu. Jadi habis mandi nih kira-kira berangkat jam 6:30, mandi jam 6,
itu sudah dalam keadaan wudu sempurna. Wudu sempurna itu ya maksudnya dia sudah dalam keadaan suci. Jadi mukanya sudah dibasuh, tangan dibasuh, palanya diusap, sampai pada bagian kaki dibasuh. Setelah wudunya sempurna, baru dia pakai sepatu. Begitu. Setelah dia pakai sepatu, kemudian dia jalan kerja nih ke lapangan sini, ke tempat sini, dia naik motor, dia naik mobil, terus dia kentut misalnya. Kentut nih, kan wudu yang tadi pagi batal tuh gara-gara kentut. Nanti di siang hari pas datang waktu zuhur, dia boleh itu usap sepatunya pas wudu. Jadi nggak usah dibuka. Karena ketika pakai sepatu ini sudah dalam keadaan suci gitu. Cuman tadi syaratnya sepatunya memang harus khuf. Khuf itu tadi standarnya dia bentuknya itu menutupi mata kaki gitu. Jadi syaratnya harus sudah dalam keadaan suci. Karena dulu Nabi Muhammad SAW dalam kasus ini waktu itu pernah melakukan perjalanan, sampai pada datang waktu sholat Nabi Muhammad diwuduin. Jadi sahabat Nabi biasa tuh khidmat sama Nabi Muhammad SAW, nentengin bajunya, nuntun kudanya, bersihin sendalnya gitu. Nah sama ketika wudhu sahabat juga khidmat sama Nabi, akhirnya dibawain airnya gitu. Ketika Nabi Muhammad itu wudhu dibawain airnya, pas pada bagian kaki salah seorang sahabat mau buka sepatunya tuh. Kan maksudnya kalau kaki kan dibasuh. Jadi mau dibuka sama sahabat, kata Nabi Muhammad, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Da'huma, biarin, dua kaki enggak usah dibuka itu sepatunya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Tadi saya makain sepatunya udah dalam keadaan suci. Jadi gimana Rasul? Usap aja sepatunya gitu. Nah maka kalimat Nabi ini jadi syarat. Oh berarti untuk boleh diusap itu sepatu, kakinya harus sudah dalam keadaan suci sebelum pakai. Jadi sebelum pakai sepatu harus dalam keadaan suci. Suci sempurna. Sempurna dalam arti itu kaki kiri udah dibasuh. Kan ada orang pakai basuhnya satu-satu. Muka udah, kemudian dia tangan. Habis tangan dia pakai baju dulu. Habis itu dia usap pala. Pas sampai kaki, baru kaki kanan dia basuh, dia langsung pakai sepatu kanan. Kirinya belum. Nah itu belum boleh. Jadi sepatunya tuh benar-benar dipakai setelah dua-duanya dalam keadaan tahir, dalam keadaan sempurna sucinya, begitu. Jadi kalau ada orang pagi-pagi berangkat nggak pakai wudu, udah pakai sepatu, sepatunya ini memenuhi syarat sebagai khuf. Sampai waktu zuhur dia nggak bisa ngusap sepatu. Nah ini kadang diabaikan oleh banyak orang. Taunya kalau wudu, kalau khuf itu boleh diusap. Tapi waktu make dia nggak dalam keadaan suci. Habis taunya begitu doang. Pokoknya kalau syariat Islam mah boleh itu sepatu yang di atas mata kaki. Gitu, sepatu di atas mata kaki. Tapi kalau sekarang jarang sepatu di atas mata kaki itu. Ya ada sih beberapanya. Kalau sekarang tuh sepatu di atas mata kaki, contohnya kayak sepatunya siapa ya? Sepatunya JKT48 tuh gitu, artis gitu. Dulu ada tuh yang pakai sepatu artis tuh, sepatu khuf itu namanya Mali Tongtong tuh gitu. Dulu artis ngelaba dia sama RT Bolot gitu. Kan ya sepatunya dia itu khuf tuh. Jadi kalau sepatu-sepatu yang cuman pantofel, sneakers yang di bawah mata kaki, enggak, itu enggak disebut sebagai khuf gitu. Apakah kaos kaki itu juga bisa dikatakan khuf? Antar nih nemu ada syaratnya nih. Gitu. Yang kedua syaratnya, jadi yang pertama sebelum dia make dia emang udah dalam keadaan suci sempurna. Wa ayyakuna, dan syarat yang kedua kakinya kedua khufnya itu satiraini, menutupi 5 hal ghuslil fardi minal qadamaini. Kedua khufnya itu harus satiraini, harus menutup 5 hal ghuslil fardi, pada bagian yang wajib dibasuh tuh.
lima hali ghuslil fardi jadi sepatunya harus berbentuk menutupi bagian yang wajib dibasuh minal qadamaini dari kedua kaki. Wajib basuh kaki itu pada wudu sampai mata kaki. Jadi dari ujung jari jemari sampai mata kaki. Maka sepatunya tuh syaratnya begitu. Gitu. Sepatunya syaratnya harus menutupi mata kaki. Kalau tidak menutupi mata kaki maka nggak sah tuh. Kalau disambung sama kos kaki, nah ntar ada satu lagi syarat. Jadi syarat yang kedua harus menutupi sepatunya mata kaki. Dan mata kaki karena kan sepatu ini sebagai pengganti basuhan kaki. Kaki itu dibasuh dari ujung jari sampai mata kaki. Maka kalau sepatunya tidak menutupi bagian wajib, ya sekalian dibuka aja, begitu maksudnya. Orang sepatu ini fungsinya mengganti basuhan kaki. Kalau bentuknya tidak menutupi bagian wajib yang dibasuh, berarti ada dua nih kewajiban pada kakinya. Yang ketutup sepatu diusap, yang kagak ketutup dibasuh. Dan gak mungkin kaidahnya begitu, satu anggota tubuh itu tidak mungkin ada dua kewajiban. Satu anggota tubuh itu entah dibasuh itu maksudnya disiram, dialirin air, atau diusap cuman dipoles saja pakai tangan basah. Dan ketika wudu yang paling unggul itu adalah basuh, karena ketentuan kaki memang dibasuh. Maka orang yang setengah-setengah begitu nggak bisa, ya kudu dibasuh, berarti dibuka gitu. Jadi nggak mungkin satu anggota tubuh ketentuannya dibasuh sama diusap, nggak mungkin. Maka kalau seperti itu harus dipilih salah satunya. Mana yang lebih unggul, basuh apa usap? Ya basuh gitu. Disiram karena dia kaki gitu. Jadi harus menutupi mata kaki kan ya. Apalagi sepatu perempuan kan. Sepatu perempuan tuh kan ada sepatu yang nutupnya cuman jari-jarinya sama belakang tumitnya doang tuh gitu. Ada sepatu mana harganya mahal, segitu doang yang ditutupin gitu. Sepatu perempuan gitu. Jadi kalau sepatu laki kan biasa gitu ya. Jadi kalau itu nggak dikatakan sebagai khuf itu. Jadi syarat yang kedua, khufnya, sepatunya harus menutupi bagian yang wajib dibasuh, artinya harus melebihi mata kaki, begitu. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Wa ayyakuna, dua khufnya itu mimma adalah terbuat mimma dari sesuatu yumkin, yang mungkin tatabu'ul masyi, diajak berjalan, dipakai berjalan, alaihima, atas kedua sepatu itu. Jadi maksudnya sepatunya ini memang bisa dipakai berjalan. Ada namanya Dr. Mustafa Al-Buwatu, orang Suriah, punya kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dia bilang maksudnya dipakai berjalan ini berjalan seukuran 3 malam, nggak rusak, 3 hari 3 malam. Karena ukuran pakai sepatu khuf itu kan 3 hari 3 malam. Maka kalau dia dipakai selama 3 hari 3 malam dengan jarak safar itu nggak rusak, berarti sepatu khuf nih. Tapi kalau dia nggak nyampe standar itu berarti bukan khuf gitu. Ini dari standar ini nih kos kaki kagak masuk. Jadi dari setiap mazhab fikih yang ada, emang kos kaki ini bukan bagian daripada khuf. Maka kalau sebagian kaki ditutup sepatu, sebagiannya kos kaki, nggak bisa dikatakan khuf, karena kos kaki tidak memenuhi syarat. Apa syarat yang tidak terpenuhi oleh kos kaki? Dia tidak bisa dipakai untuk berjalan. Karena nggak ada satupun nih orang yang sehat kagak ada jalan-jalan pakai kos kaki doang gitu. Kan ya, kos kaki itu fungsinya untuk apa? Biar kakinya kagak lecet kalau pakai sepatu kan ya. Yang dipakai buat jalan memang sepatu. Tapi nggak ada orang yang akalnya sehat tuh keluar rumah malah pakai kos kaki doang gitu. Spiderman ini kan juga bukan kos kaki itu kos kaki yang dalamnya sepatu kan gitu. Kelihatannya kayak kos kaki itu.
cuman isinya sepatu. Itu jadi kemudian ada 2 syarat lagi sebenarnya nih. Yang itu ini pakai syarat yang ketiga, kaos kaki aja udah nggak masuk. Syarat yang keempat itu kata ulama bahwa ayyakuna min tahirin. Khufnya itu terbuat dari benda suci. Maka kalau sepatunya terbuat dari benda najis, nggak boleh itu diusap, harus dibuka. Najis. Jadi najis itu contohnya contohnya kulit anjing dan juga kulit babi. Jadi ketetapannya ulama kita ini, ulama fikih bilang semua kulit hewan kalau disamak tuh bahasa pabriknya tuh tanning. Dulu saya diajak sama teman saya tuh jalan-jalan ke pabrik pengolahan kulit hewan. Jadi jaket, jadi celana. Teman saya anak kecil bocah, namanya Unyil waktu itu. Diajak sama Unyil di TV film namanya program laptop si Unyil. Waktu program laptop si Unyil dia ngajak itu jalan-jalan ke pabrik pengolahan kulit. Itu kalau dulu zaman kita punya orang tua gitu, zaman dulu sama kulit itu kan sederhana. Jadi kulit kambing, kulit sapi habis sembelih direndam pakai air garam. Air garamnya yang hangat kan ya. Habis direndam pakai air garam digosok sampai gajinya hilang tuh. Gajinya bersih. Habis gajinya bersih direndam lagi. Habis direndam baru dijemur. Jadi dah itu beduk. Kan itu samak zaman dulu, tradisional. Tapi kalau samak sekarang masuk mesinnya gede banget. Jadi masuk mesin dibersihin dulu, keluar masuk mesin lagi, keluar masuk mesin lagi. Itu mesinnya panas tuh. Soalnya saya lihat mesinnya keluar asap gitu. Biasanya sih keluar asap panas. Ya ada juga sih asap dingin, es batu kan asap juga gitu. Cuman kalau dari lihat hawanya tuh rumahnya panas gitu. Jadi mesinnya banyak sampai akhirnya keluar kulit yang benar-benar bisa diolah. Itu jadi dalam ketetapan ulama kita nih, semua kulit hewan boleh dimakan apa kagak boleh dimakan itu dagingnya. Semua kulitnya itu kalau disamak, di-tanning, masuk pabrik itu jadi suci gitu. Karena yang bikin najis itu sisa-sisa daging, darah, gaji itu. Ketika kalau itu dihilangkan, kulit khalis, kulit doang begitu, kulit bener, kulit murni itu jadi suci. Gitu. Jadi suci. Malah kalau di Indonesia jadi makanan itu kulit. Banyak orang kita makan kerupuk kulit kan ya. Jadi itu suci. Nah, tapi dikecualikan anjing, babi. Jadi kulit ular rusak suci, kulit singa suci, kulit beruang suci, kulit serigala suci. Kagak halal itu daging dimakan kalau kulitnya artinya ada orang berburu. Kemudian dagingnya kasih hewan buas, kulitnya diapain? Dimasukin pabrik, suci, jadi suci. Karena sudah jadi suci, dijadi baju bisa, jadi jaket bisa, jadi sepatu boleh, jadi topi boleh kita pakai. Karena sudah melewati proses samak itu, tanning gitu. Tapi semua kulit hewani bisa jadi suci dikecualikan 2, yaitu kulit anjing dan juga kulit babi. Alasannya karena anjing dan babi itu najisnya najis aini. Najis aini itu maksudnya najis yang bukan karena sebab lain tapi karena si hewannya tersebut. Jadi kalau dibilang Ustaz itu singa suci apa najis? Singa suci kalau hidup. Jadi semua hewan kalau hidup suci. Tapi katanya kan bertaring. Iya bertaring, kalau dia mati jadi bangkai. Nah pas jadi bangkai itu dia najis. Tapi selama hidup mah suci, kita pegang boleh, kita nggak megang najis. Megang ular lagi hidup kita nggak megang najis gitu. Tapi kalau dia mati jadi bangkai, najis. Jadi najisnya itu karena dia bangkai. Selama hidup kagak najis. Nah tapi kalau anjing dan babi hidupnya aja najis kan gitu. Dalam mazhab Syafi'i kan begitu, hidupnya aja najis. Kenapa dia najis? Karena dia anjing gitu.
Jadi dia najisnya bukan karena sebab jadi bangkai, tapi lagi hidup aja emang namanya najis aini. Maka karena dia memang najisnya najis aini, diproses apapun itu bagian tubuhnya nggak bakal jadi suci. Itu tetap najis. Maka seluruh hewan bisa ini disucikan kulitnya kalau disama kecuali anjing dan babi. Nah, kulit babi yang biasanya banyak dijadikan sepatu. Ini kalau kita ke toko, saya nggak tahu daerah sini, tapi yang saya pernah nemu tuh di ITC Kuningan. Itu di ITC Kuningan ada toko sepatu, cuman dia pinternya bagusnya itu dimerekin tuh. Jadi satu etalase dinamain pig skin. Nah, gitu. Itu kalau udah begitu berarti kulit babi nih. Boleh gak beli? Ya jual beli najis kan dalam pandangan ulama kita nggak boleh gitu, nggak boleh milikin gitu, itu nggak boleh. Jadi tetap jangan beli gitu, tibang buat koleksi kagak boleh gitu. Jual beli najis tuh haram gitu, kecuali memang ada ada hajat untuk itu. Jadi kalau sepatunya terbuat dari kulit babi, walaupun menutupi mata kaki, nggak bisa dikatakan sebagai khuf. Jadi khuf itu syaratnya terbuat dari benda suci. Nah yang kelima nih, syarat yang kelima, khuf itu harus dibentuk dalam keadaan tidak tembus air. Tidak tembus air tuh gimana? Berarti kagak boleh ada bolongnya, nggak boleh ada lubangnya. Kalau ada lubang, kalau ada bolong, air masuk. Kalau air masuk, yang ngapain ngusap sepatu? Buka aja sekalian, begitu maksudnya. Jadi itu 5 tuh syaratnya. Makanya dalam keadaan suci. Yang kedua menutupi mata kaki. Yang ketiga bisa dipakai buat berjalan. Yang keempat terbuat dari benda suci. Yang kelima tidak tembus air. Makanya kaos kaki nggak masuk. Syarat kaos kaki itu tidak memenuhi syarat bisa dipakai buat berjalan. Kemudian yang kedua tidak bisa tembus air. Nah cuman kalau dilihat nih, kalau kita ke Saudi Arabia, kita umroh, kita haji, kadang kita lihat, saya kan juga di sini sekolahnya di Jakarta, tapi yang ngajarin kan orang-orang Arab mulu. Itu kadang beberapa orang Saudi itu kaos kakinya kagak dibuka pas wudu. Jadi dia wudu, tangannya dibasahin, kaos kakinya diusap. Gitu. Jadi kaos kaki itu memang sebahagian ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Mazhab Hambali bilang kaos kaki itu khuf itu boleh diusap, itu boleh diusap. Karena disebutkan dalam beberapa kitab Hambali bahwa ada sahabat-sahabat Nabi, kira-kira ada 7-9 orang. Itu pernah diriwayatkan dia ngusap jawrob, namanya jawrob. Gitu, jawrob. Nah, jawrob itu kalau diterjemahin ke Indonesia emang kaos kaki. Cuman saya ragu, jangan-jangan jawrob yang disebutin sama ulama Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan maksudnya kaos kaki. Mungkin dulu ada alas kaki mirip-mirip sepatu, namanya jawrob begitu. Kalau diterjemahin jadinya kaos kaki di Indonesia. Karena kalau kaos kaki ini pakai syarat siapa aja udah kagak nemu. Jadi syaratnya Hambali juga nggak nemu syarat. Jadi syaratnya Hambali itu dikatakan 7-9 sahabat diriwayatkan pernah mengusap kaos jawrobnya. Nah kemudian diberikan syarat jawrobnya itu bisa dipakai buat berjalan. Oh berarti bukan kaos kaki kita. Berarti dulu zaman itu ada, bukan disebut alas kaki, bukan disebut sepatu, tapi bisa dipakai buat jalan. Orang-orang namainnya jawrob. Yang jawrob kalau diterjemahin ke Indonesia jadi kaos kaki. Akhirnya orang-orang kita pada pakai kaos kaki doang, terus dia usap itu kaos kakinya gitu. Jadi makanya dari dulu saya nggak pernah itu istilahnya, kan kalau ada pandangan satu, ada pandangan dua, orang kagak bisa pakai pandangan satu, kita kasih solusi pandangan yang kedua nih boleh gitu. Tapi saya nggak pernah bilang kaos kaki boleh diusap, karena saya ragu, jangan-jangan artinya memang bukan kaos kaki. Jawrob maksudnya itu bukan kaos kaki. Jawrob itu maksudnya ada alas kaki lain. Dulu orang-orang situ namanya jawrob.
Yang datang ke Indonesia jorok toto diartiin kaos kaki. Itu namanya juga beda bahasa. Jangankan yang beda bahasa, kita yang sama-sama Melayu sama Malaysia aja kadang-kadang artinya beda. Orang dikata, saya punya guru dibilang sama orang dubes Malaysia, Pak Ustadz, kita mau jemput Ustadz di acara halal bihalal kami. Waktu tahun lalu tuh, mau jemput acara halal bihalal. Pas hari hanya datang, Ustadz nungguin di rumah. Ustadz saya, guru saya nungguin di rumah. Saya yang jemput kagak datang-datang. Orang dubes Malaysia itu di Kuningan. Gitu. Sampai hari ditelepon, Pak Ustadz sudah di mana? Gitu, sudah berjalan apa enggak dari rumah? Nah, saya mah kagak kemana-mana, saya nungguin kan katanya mau dijemput kan. Kata orang dubesnya, wah salah, jemput tuh maksudnya ngundang. Kalau orang Malaysia kayak jemput tuh maksudnya ngundang. Orang kita jemput tuh artinya nyamper. Gitu. Kita paham jemput tuh nyamper. Akhirnya ustadz saya nungguin di rumah. Gitu. Kagak ada yang nyamperin. Itu kita sama Malaysia aja satu bahasa beda maknanya kan ya. Gitu. Kita kita bilang sepeda, orang sana bilang bisikal kan. Jadi saya tidak menganjurkan untuk memakai pandangan kaos kaki bisa sebagai khuf. Nah, kaos kaki bukan khuf. Jadi khuf itu sepatu yang tadi menutupi mata kaki, bisa dipakai buat berjalan jauh, terbuat dari benda suci, dan dia tidak tembus air begitu. Wa yamsahu al-muqim, tanggung. Dan kalau orang sudah memenuhi syarat yang tadi, kapan waktu boleh dia usap? Yamsahu al-muqimu, kalau dia orang mukim dia boleh mengusap sepatunya yauman walailah, 1 hari 1 malam. Jadi ini bukan keadaan darurat, orang mana aja boleh. Jadi kalau dia mukim, dia pakai sepatu begitu, ya kali gitu ada orang baru beli sepatu baru, lebih mata kaki dia pakai kemana-mana gitu. Sholatnya di rumah begitu, mas saya pakai sepatu sholat ke musola, masuk diomelin kan ya. Jadi sepatu baru dia pakai itu sepanjang hari, wudhu malas usap aja dah gitu. Mukim boleh itu sehari semalam kan ya. Diliatin sama anaknya, nanya sama mamanya, bapak dari tahap pagi pakai sepatu kagak dibuka-buka begitu. Tahu bapak lu lagi angot kali gitu. Emang gitu. Jadi ada sepatu baru begitu. Jadi kalau mukim sehari semalam. Nah, hitungan sehari semalam ini bukan sejak make. Ini penting nih. Hitungan itu sehari semalam itu dimulai sejak hadas pertama. Saya mau berangkat nih ke mau kerja, mau apa, repot nanti begini-begini, udahlah nanti wudunya pakai sepatu aja diusap. Maka dari pagi saya udah wudu sempurna baru pakai sepatu. Itu belum dihitung tuh waktu. Jadi hitungan pertama tuh sejak hadas pertama. Datang nih waktu zuhur, belum batal, saya sholatlah begitu. Kemudian datang waktu asar, belum batal. Datang waktu maghrib, saya kentut. Nah gitu. Jadi dihitung waktunya itu sejak hadas pertama. Jadi hitungannya tuh bukan jam 6 pagi, tapi hitungannya jam 6 sore. Karena mulai hadas pertama tuh terjadi maghrib jam 6 sore. Maka hitungan sehari semalam ketemunya jam 6 sore lagi gitu. Jadi jam 6 sore besokannya baru harus dibuka, wudu sempurna lagi, pakai lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi boleh orang ngusap sepatu nih nggak dibuka, diusap aja pas wudu sehari semalam kalau mungkin. Hitungan sehari semalam tuh mulai sejak hadas pertama gitu. Wal musafir salasata ayyamin bilayaliha, kalau musafir 3 malam, 3 hari 3 malam. Saya mau musafir nih, dari rumah udah pakai sepatu, udah suci pakai sepatu, berangkat ke Makassar naik pesawat. Zuhur belum batal, asar belum batal begitu, maghrib belum batal, isya belum batal. Batal wudhu saya itu hadas pertama tuh tidur malam. Berarti hitungannya tuh subuh hari itu pertama. Hadas pertama terjadi malam tuh gitu. Jadi hitungan 3 hari itu bukan sejak make. Hitungan mulai itu bukan sejak make, tapi sejak hadas pertama. Kalau orang musafir 3 hari kagak berhadas-hadas gitu, kayak orang masuk angin susah kentut gitu, nggak kentut gitu 3 hari gitu,
Itu 3 hari nggak dihitung buka, enggak, belum boleh, belum wajib buka sepatu belum. Kenapa? Karena hitungan harinya mulai sejak hadas pertama, bukan sejak make, begitu. Ayo ini disebutin, kirain nggak disebutin. Wabtidaul muddati, dan mulainya masa itu, masa sehari semalam bagi mukim, 3 hari bagi musafir. Min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffaini, dari sejak berhadas setelah dia pakai. Jadi bukan ketika pakai, tapi sejak berhadas pertama setelah pakai. Fa in masaha, kalau dia usap fil hadari, dalam keadaan mukim gitu, summa safar, kemudian dia melakukan perjalanan, au masaha fis safari, atau dia ngusapnya ketika safar, summa aqama, kemudian dia mukim, atamma masha muqimin, gitu. Jadi kalau dia ngusapnya dalam keadaan mukim, belum melakukan safar, begitu ya, kemudian dia baru melakukan safar, atau sebaliknya dia ngusapnya lagi safar, lagi musafir, kemudian nyampe rumah. Nih orang ngusap sepatu, mukim dia, pakai sepatu, lagi mukim nih, emang bukan safar. Kemudian dia batal wudunya dalam keadaan masih mukim, belum melakukan perjalanan. Kemudian setelah itu dia safar, maka hitungannya hitungan mukim, sehari semalam doang, gitu, sehari semalam aja. Atau sebaliknya, orang kalau udah musafir, dia ngusapnya dari perjalanan itu, kemudian ketika dia pulang, belum sampai 3 hari, kan musafir 3 hari, tapi ternyata dia mukim nyampe rumahnya, maka hitungannya hitungan mukim, sehari semalam, gitu. Jadi bukan hitungan safar. Wayabtulu, ini tanggung, wayabtulul mashu, dan ini mengusap khufni jadi batal. Artinya enggak boleh lagi diusap, harus dibuka itu sepatu bisalasati asya, dengan 3 hal. Apa itu 3 hal? Bi khal'ihima, yang pertama membukanya, membuka salah satunya aja. Jadi ini kita lagi dari pagi udah make sepatu, udah wudu sempurna make, kemudian zohor dia kentut, dia wudu, diusap itu sepatunya, wudu aja, gitu. Nyampe waktu asar dia batal wudu, mestinya dia usap aja itu sepatu pas lagi wudu. Cuman sebelum kentut itu, sebelum datang waktu asar, kakinya rada gatal. Gara-gara gatal, saking gatal dia buka. Ketika dia buka batal udah. Jadi udah nggak boleh diusap lagi, harus wudu sempurna lagi. Jadi membuka salah satunya atau bahkan kedua-duanya membatalkan usap khuf. Dan ini terjadi banyak orang. Yang sering terjadi itu di bandara, gitu. Ada orang datang ke saya, Ustaz, itu kemarin saya ngusap khuf, Ustaz. Saya lagi di bandara, lagi safar, repot. Ada wudunya saya ngusap khuf, ngusap sepatu. Nah cuman pas pengen sholat saya ribet, gitu kata dia. Saya ribet mau sholat. Akhirnya saya buka sepatu saya, itu sholat saya batal, sah apa enggak? Kagak sah itu sholat, karena wudu kakinya kan ada di sepatu, sepatunya dia lepas, berarti wudunya batal. Jadi kalau mau ngusap khuf itu sholat pakai khuf juga, begitu. Jadi sholat pakai khuf, ya tentu orang kayak gini jangan sholat dalam masjid, yang ada malah berantem sama pengurus kan ya. Iya, jadi ini memang disyariatkan buat ya karena kan dulu Nabi Muhammad Masjid Nabawi itu alasnya tanah, jadi orang-orang memang pakai sepatu itu masuk ke masjid, pakai sendal. Jadi mengusap khuf ini konsekuensinya gitu, wudunya ngusap khuf, sholatnya pakai khuf juga. Jadi kalau kemudian dia rada ribet, kemudian dia buka sepatu, ya batal wudunya, gitu. Orang mau enaknya doang, wudunya kagak dibuka, apa sholat dia ribet gitu. Jadi kalau itu terbuka itu khuf batal. Jadi harus wudu lagi. Kemudian kalau dia mau pakai silahkan. Wa anqidha'il muddati, dan selesainya masa aktif khusab sehari semalam mukim, musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau udah lewat waktunya dia buka, begitu. Kemudian dia wudu lagi sempurna sampai kaki dibasuh, baru dia pakai lagi. Wa ma yujibul ghusla, dan kalau dia junub, yujibul ghusla, yang mewajibkan mandi janabah.
Yang mewajibkan mandi janabah keluar air mani, berhubungan badan, kematian, perempuan haid, nifas, melahirkan. Jadi kalau dia tidur itu kan nggak bikin junub, nggak usah dibuka. Tetap kalau dia kentut nggak usah dibuka. Tapi kalau dia keluar air mani pas lagi tidur, mimpinya basah begitu, wajib dibuka, mandi sempurna, baru dia pakai lagi. Begitu. Itu mengusap dua khuf. Faslun wa syaraitu tayammum, syarat-syarat tayammum insyaallah di pertemuan akan datang tentang tayammum. Ini juga banyak nih yang sering keliru. Ada orang yang enggak memenuhi syarat tayammum di tayammum. Tapi ada orang yang udah memenuhi syarat tayammum karena kagak ngerti, dia capek nyari air begitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kalau ada yang bertanya silahkan, masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Ada pertanyaan? Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat yang jamaah atau di kosong, tujuannya kan 80 km atau berapa itu? Pertanyaan saya, ini kadang saya kita ke puncak itu kan kalau kurang dari 80 km. Jadi orang boleh qashar sholat itu kalau statusnya musafir. Nah, untuk bisa dikatakan safar itu syaratnya tujuan perjalanannya itu minimal 89 km. 89 km itu kalau dari sini tuh, kalau puncak belum itu emang. Jadi orang boleh qashar kalau dia musafir. Lalu kapan orang disebut musafir? Pertama, perjalanannya 89 km. Maksudnya jarak tempat berangkat sampai tujuan 89 km atau lebih. Yang kedua, orangnya udah keluar dari kampungnya. Saya orang sini nih, orang ini Ampera. Mau safar ke Palembang. Naik pesawat di Halim gitu. Saya udah punya tujuan gitu. Tapi saya masih di rumah atau masih di jalan dekat rumah, belum keluar kampung. Kampung saya Ampera. Kalau belum keluar Ampera, belum musafir. Jadi jalan nih, jalan sekalian jalan, nunggu angkot, nunggu mobil, nunggu ojek, sholatlah di situ tuh di masjid depan. Itu masjid depan masih kampungnya, dia belum boleh qashar. Jadi syaratnya yang kedua harus sudah keluar kampung. Kampung tuh emang bahasanya rada susah kalau di Indonesia ya. Karena di bahasa Arab namanya waton tuh. Jadi kalau saya artiin waton tuh kecamatan. Jadi kalau belum keluar dari kecamatannya belum musafir. Orang Tanah Abang pulang kampung safar naik kereta stasiun Tanah Abang masih kampungnya, belum musafir. Jadi musafir tuh kalau dia keluar dari kampung. Gitu. Dulu kata ulama yang namanya kampung itu melewati pemukiman kota. Jadi kalau udah jalanannya udah nggak ada pemukiman kiri kanan, udah padang rumput, padang pasir tuh udah lewat itu kampung. Kalau sekarang nggak bisa. Dari ujung ke ujung rumah semua kan ya. Malah ada yang depannya Bekasi, belakang Jakarta Timur gitu. Dia makan di Bekasi, dia pupnya Jakarta Timur gitu. Ngerepotin orang. Jadi harus keluar kampung gitu. Jadi keluar kampung tuh bahasa sederhananya kecamatan lah begitu. Karena dulu Nabi Muhammad safar di Madinahnya masih sholat zuhur 4 rakaat sampai Bir Ali, Abyar Ali, orang kita nyebutnya Bir Ali, orang nama beneran Dzulhulaifah. Nabi Muhammad di Dzulhulaifah udah qashar asarnya 2 rakaat. Berarti Dzulhulaifah itu udah bukan kampungnya Nabi. Nah, jarak Dzulhulaifah ke Nabawi itu kan kira-kira 10 km. Jalannya sebentar naik bis tuh. Bentar doang karena nggak ada pasar tumpah, nggak ada gojek minggir jalan gitu. Jalannya langsung dekat itu. Tapi itu jaraknya kira-kira 10 km. 10 km luas ini kecamatan lah kira-kira segitu. Jadi kalau keluar kecamatan baru musafir. Jadi kalau belum keluar dari kampungnya belum dikatakan musafir. Jaraknya 89. Nah, puncak tuh belum nyampe. Puncak paling ujung tuh Taman Bunga Cibodas itu baru 70 km doang. Gitu.
Jadi kalau udah 89 baru 89 tuh saya hitung dari sini. Kalau kita masuk tol tuh keluarnya tol ini apa namanya, Cilegon Timur. Cilegon Timur tuh. Jadi kita jalan-jalan ke Anyer musafir tuh udah lebih dari 89 km tuh. Cilegon Timur udah 91 km. Tapi kalau puncak mah belum, ya Bandung, kemudian mana lagi gitu. Ya Jonggol walaupun jalannya udah masih kayak hutan, belum musafir itu, masih Jonggol masih berapa kilo doang kan gitu. Jadi itu syarat orang boleh qashar harus musafir. Musafir itu jaraknya 89 km dan orangnya udah keluar dari kampungnya begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan.